asal-muasal kanker. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa diabetes adalah salah satu pemicu kanker. Tentu video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kita semua sudah pasti tahu, sudah pasti sangat akrab dengan yang namanya kanker. Mungkin ada famili kita yang sedang menderita kanker, bahkan ada yang meninggal karena kanker ini. Bahkan kita sering mendengar, kalau kena penyakit kanker, maka bisa menghabiskan seluruh kekayaan kita yang kita kumpulkan seumur hidup karena biaya pengobatannya sangat mahal dan kebanyakan sulit disembuhkan. Baik, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru di channel kami, saya mohon dukungannya untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas. Saya Doni, kita di acara Vegetalk. Penyebab kanker. Kanker disebabkan oleh kerusakan gen yang terakumulasi. Perubahan tersebut mungkin karena kebetulan atau paparan zat penyebab kanker. Zat penyebab kanker ini disebut karsinogen. Karsinogen dapat berupa zat kimia seperti molekul pada asap tembakau, polusi udara, dan makanan hewani. Seperti yang kita ketahui, makanan yang mengandung lemak jenuh, maka lemak jenuh itu akan menutupi sel-sel di tubuh kita, sehingga insulin tidak bisa bekerja dengan baik untuk memasukkan glukosa ke dalam darah. Nah, insulin resistance ini adalah the mother of all disease, induk dari segala penyakit. Karena gula atau glukosa tadi akan menyebar kemana-mana karena kadarnya yang berlebihan. Sehingga bila ada sel kanker yang terpapar oleh karsinogen ini, maka sel kanker tadi akan mendapatkan makanan dari glukosa. Lalu bagaimana dengan imun tubuh kita? Pada tubuh yang sehat, imun akan bekerja untuk membunuh sel kanker tadi. Secara otomatis, Tuhan telah mendesain tubuh kita sedemikian rupa, memiliki antibodi dan imun yang bisa menghancurkan sel-sel kanker, bakteri, bahkan virus. Saya akan membahas sedikit mengenai sistem imun di dalam tubuh kita. Nah, sistem imun tubuh kita adalah sel darah putih. Jadi seperti yin and yang. Ada sel darah merah, juga ada sel darah putih. Jadi tugas sel darah putih ini adalah bersirkulasi di setiap tubuh kita dan mendeteksi apa yang salah atau sesuatu yang asing. Jadi bila imun sel ini bertemu dengan sesuatu yang jahat, maka dia akan menghancurkannya. Contohnya seperti infeksi atau ada bakteri, namun juga bisa berupa sel kanker. Ada satu penelitian melihat susunan dari kode gula dari yang sel normal dan sel kanker. Nah, pada sel kanker terlihat susunan gulanya berbeda. Ini dinamakan sialic acid, yaitu asam silikat. Jadi setiap ada sel imun ini datang untuk menyerang sel kanker, maka sialic acid ini akan memberitahu kepada sel imun bahwa ini bukan sel jahat. Jadi sialic acid akan membuat sel imun untuk tidak aktif. Dan inilah yang membuat kanker tubuh semakin besar. Karena imun tidak menganggap ini adalah sel berbahaya atau sel kanker. Nah, saya jadi tertarik tentang sialic acid ini. Menurut para ahli, sialic acid ini bukan berasal dari tubuh kita. Artinya bukan yang diproduksi oleh manusia. Berarti kita memasukkannya dari makanan. Dan akhirnya saya ketemu jawabannya dari Dr. John Pepper. Beliau mengatakan karena konsumsi daging hewani, terutama daging mamalia, seperti sapi, kambing, ya, babi, yang akan mengandung sialic acid itu yang molekulnya itu disebut Neo5-GC. Nah, kandungan sialic acid Neo5-GC
Nah, inilah yang menjadi masalah bila semakin banyak sialic acid ini. Karena sudah terbukti banyaknya kandungan sialic acid Neo5-GC terdapat pada tumor. Juga fungsi Neo5-GC ini melekat pada sel kita dan menjadi bagian dari sel untuk melindungi diri dari autoimun yang biasanya merespon kalau ada infeksi atau peradangan. Jadi singkat kata, sialic acid adalah berasal dari makanan hewani yang akan membuat sel kanker bisa tumbuh tanpa bisa dilawan oleh autoimun sistem di tubuh kita karena dianggap bukan musuh. Makanan dan resiko kanker. Dari suatu penelitian yang dilakukan ahli nutrisi di Amerika, maka didapatkan datanya 2 gelas susu sehari meningkatkan resiko kanker 60%. Anda bisa lihat bahwa dairy protein seperti keju atau whey protein bisa meningkatkan resiko 32%, suplemen kalsium 51%, alkohol 21%, daging 21 sampai 28%. Nah, ada juga makanan yang bisa menurunkan resiko kanker, yaitu makanan seperti sayuran hijau. Bisa menurunkan kanker 18%, buah-buahan 11%, sayuran berwarna orange 19%, kacang-kacangan 30%, tomat 27%, dan gaya hidup sehat, olahraga, tidur yang cukup, maka resiko kankernya menurun 30%. Dan ditekankan di sini adalah Western diet yang bisa meningkatkan kanker 200%. Makanan seperti pizza, burger, minuman soda, ayam goreng, ini sangat tidak sehat. Lalu bagaimana dengan makanan Indonesia? Seperti nasi serba 8.000 atau nasi padang. Ya, kita lihat dulu apa sih kandungan dari nasi 8.000 tadi. Ya, ada gorengan ayam, ikan, kari, rendang, telur, yang pastinya sedikit sayuran hijaunya. Dan minuman kita sehari-hari biasanya teh es manis atau kopi manis, teh susu. Pokoknya manis-manis kita suka sekali. Maka sudah jelas hampir sama bahayanya dengan Western diet yang penuh lemak hewani, lemak jenuh dari kolesterol tadi. Apa solusi kanker? Seperti yang kita ketahui, untuk pengobatan kanker biasanya adalah operasi, kemoterapi, radiasi terapi, imun terapi, hormon terapi. Tentu saja pengobatan kanker ini biasanya harganya mahal dan tidak terjangkau oleh kalangan umum. Namun tingkat keberhasilan bisa sembuh dari kanker ini biasanya sangat-sangat kecil, tergantung dari stadium berapa kankernya. Namun bila yang masih stadium awal, maka peluang untuk sembuh masih sangat besar. Solusi yang paling tepat adalah mencabut akar permasalahan dari kanker, yaitu berhenti mengkonsumsi gula buatan, seperti gula dari minuman soda atau gula pasir. Nah, ini akan membuat kanker sulit untuk tumbuh karena kelaparan. Karena makanan dari kanker adalah gula. Selanjutnya adalah boost imun system, yaitu meningkatkan sistem imun tubuh kita dengan cara mengkonsumsi makanan yang bernutrisi seperti sayuran berwarna hijau dan orange, konsumsi kacang-kacangan, dan berolahraga untuk membakar lemak dan menyuplai oksigen ke setiap sel-sel di tubuh kita. Maka bukan tidak mungkin kanker yang stadium keempat juga bisa sembuh. Jadi edukasi mengenai kesehatan itu sangat-sangat penting. Bila kita tidak teredukasi secara baik, maka makanan yang kita makan akan menjadi sumber masalah di kemudian hari. Pola makan vegan adalah cara yang paling murah, paling enak untuk mencegah bahkan mengobati penyakit kanker. Jadi marilah kita sebarkan informasi ini kepada orang-orang yang kita cintai. Mulailah melatih diri untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, yang rendah lemak, dan penuh dengan nutrisi, sehingga kita dapat hidup sehat dan bahagia. Bukankah kesehatan itu adalah harta yang tidak ternilai harganya? Maka jagalah kesehatan Anda dan kesehatan orang-orang yang Anda cintai. Silakan share video ini kepada teman-teman Anda agar mereka juga dapat tersadarkan
resiko kanker dan pengetahuan yang benar untuk mencegah dan mengobati kanker. Saya Doni, sampai jumpa.